kenapa Bang Mongol nyambit itu adalah buat jaga. Karena kalau sampai salah satu anasir dari Demons masuk ke tubuh salah satu kru, lah itu bahaya. Atau Demons itu masuk ke tubuh Sister Sarah. Ya taruhlah di situ ada Brother Damian, ada Mongol, ada Fadil, ada Wisnu dan teman-teman yang lain. Tetapi kan kita selalu mencegah. Karena perbedaannya kita kesurupan wewe gombel atau kesurupan teritori itu kan beda. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Plus 62 DWI. Jadi kalau ngomongin soal konten, ya Kak Mongol pingin ngomongin soal konten Kak Mongol dengan Sister Sarah, Mas Damian, Mas Wisnu, Mas Fadil. Jadi kita itu ngonten di Bekasi area. Gue ditelepon, diajak ngonten dengan beliau dan karena ada beberapa hal yang menurut beliau tuh pingin nanya gitu di konten tersebut. Jadi awalnya kalau nggak salah ngomong ke Billy podcast kalau nggak salah. Tahu akhirnya ngonten. Jadi teman-teman semuanya kan di saat ngonten itu Mongol itu dari dulu tuh tidak pernah berubah. Gue tuh selalu orangnya gerasak gerusuk kalau ngelihat sesuatu yang menurut Mongol tuh apa ya, aneh bin ajaib gitu. Kayak kan dari masih Bang Mongol di YTT itu Bang Mongol selalu membawa tongkat entah dari bambu, entah dari kayu, entah dari mana, pokoknya gue bawa gitu karena itu merupakan salah satu alat Mongol tuh untuk nyabet. Saya tuh dari YTT kan suka nyabet, suka pak. Sebenarnya kalau boleh jujur tongkat-tongkat itu dibeli, bukan dari hasil Mongol bertapa terus atau dikasih orang yang enggak. Mongol beli di Jatinegara di Rawabening. Jadi akhirnya waktu syuting sama si DMS itu tongkatnya hancur karena Mongol ngejar dua sosok. Yang pertama tuh yang di atas, baru yang kedua yang digambar sama Brother Wisnu yang di pojokan, yang dekat tempat dekat genset. Jadi itu adalah hal-hal yang maksudnya bukan masa bintang tamu mendominasi gitu. Bintang tamu kok justru mengambil alih konten. Enggak juga teman-teman, sebenarnya gue orangnya begitu gitu. Maksudnya memang udah karakter Mongol dari dulu. Maksudnya dari mulai ikut YTT itu selalu doyannya nyabet. Karena yang Mongol sabet itu bukan level Kunti, bukan level Banaspati, bukan level wewe gombel atau mungkin pocong atau mungkin buto ijo karena itu lokasi enggak. Yang Bang Mongol itu yang selalu Bang Mongol sabet adalah hal-hal yang berhubungan dengan demons, yang berhubungan dengan satanik. Kalau cuman yang berhubungan dengan teritori mah gue biarin. Karena buat Mongol ngapain ngurusin, maksudnya gini, bukan jadi sombong sih, enggak. Maksudnya ngapain gue ngurusin yang dulu di saat Bang Mongol masih aktif di bagian penyembah satan, mereka adalah dianggap sebagai, ya mungkin lah kalau bahasanya adalah mitra kerja. Mau ngapain gitu. Jadi orang kadang-kadang kurang memahami bahwa kenapa Bang Mongol nyambit itu adalah buat jaga. Karena kalau sampai salah satu anasir dari Demons masuk ke tubuh salah satu kru, lah itu bahaya. Atau Demons itu masuk ke tubuh Sister Sarah. Ya taruhlah di situ ada Brother Damian, ada Mongol, ada Fadil, ada Wisnu dan teman-teman yang lain. Tetapi kan kita selalu mencegah. Karena perbedaannya kita kesurupan wewe gombel atau kesurupan teritori itu kan beda. Dalam sepekian detik kita bisikin keluar atau kita keluar. Tapi kalau dalam bicaranya Demons tuh gerasak gerusuk. Demons itu karakternya adalah yang gak bisa pecicilan.
nemplok sana, kesurupan yang ini, kesurupan itu. Dan kalau seandainya di lokasi kita ada 9 orang dan 7 orang kesurupan, itu kan jadi bikin capek. Jadi otomatis di saat Mongol ngelihat sesuatu yang tidak berhubungan dengan teritori, pasti Mongol sabet. Kalau bahasanya gua sambit. Itu. Karena di kasus itu Mongol tuh ada sampai di foto. Karena di lokasi pas Mongol lempar itu tuh sebenarnya Bang Mongol tuh ngelihat dia ada di situ, dia ngelongok gitu kan. Maksudnya Bang Mongol tuh buat for lu di situ, mau ngapain lu di situ. Terus di saat kita lihat begini, dia hilang. Maksudnya bukan hilang, dia mundur. Terus nggak lama lagi dia maju gitu. Dan ini kan. Jadi dari posisi dia pertama di sini gitu ngelihatnya. Nanti lama-lama dia udah ke sini nih. Nah, di saat dia maju ke depan itulah Kak Mongol nyambit. Karena mungkin ada salah satu tim yang bisa dia sabet. Nah, sebelum dia nyabet tim, gua sabet duluan. Ya itu dia Bang Mongol. Setelah itu nggak lama Bang Mongol tuh teriak-teriak Mino. Mino terus digambar oleh Brother Wisnu. Jadi maksudnya Kak Mongol tuh kalau cuman sebatas kesurupan kuntilanak gitu-gitu is okay, nggak ada masalah. Gua nggak mungkin nyabet karena tongkatnya lumayan, harganya cepet. Ini kan udah gitu cepet, belinya ongkosnya berapa? Jadi itu konsep bahwa Bang Mongol hanya untuk melindungi. Sama dengan di YTT, kalau udah mulai ada yang gerasa gerusuk gak jelas terus nanda mulai, nah ya gua pasti nyabet, ya kan? Nah itu adalah salah satu cara-cara Kak Mongol tuh untuk melindungi. Bukan Bang Mongol untuk mengambil alih sebuah konten, nggak ada niat sama sekali. Karena itu juga bukan kontennya Mongol Stress Channel, itu itu konten DMS, ya kan? Jadi yang nggak ada untungnya juga buat Mongol ambil. Justru gue bersyukur banget diajak ngonten. Dan gue pas ngobrol ada beberapa obrolan Mongol dengan beliau, dengan Sister Sarah. Dan itu dari pengalaman beliau waktu ngonten di Amerika. Dan Mongol jelasin beberapa hal yang mungkin beliau kurang paham atau pernah ngelihat dan ngerasakan waktu di Amerika. Beliau nanya ke Mongol, ya Mongol jelasin. Bahwa satanik dengan dengan spiritual mappingnya, agama. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Pribadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah itu kita tidak memaksakan kehendak kita kalian harus percaya. Tetapi kita pingin bahwa kalian tuh lebih baik waspada. Lebih baik berhati-hati. Lebih baik punya mawas diri yang tinggi. Agar kita nggak kesabet. Gitu loh. Terus kalau nggak, di saat kita mau melakukan sesuatu, kita tahu siapa musuh kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Dan tadi Mongol ngonten di Opera, di konten Kalapuna. Pokoknya kan Kak Mongol selalu bilang bahwa ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu prinsip agama Kak Mongol Kristen bahwa nggak boleh berbohong. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebihnya itu dosa. Jadi Kak Mongol tadi ngonten waktu bintang tamu laki. Kak Mongol tuh masuk ke dalam ruangan konten. Kaki Kak Mongol tuh kayak jadi begini gitu loh. Jempol kaki, bagian kuku tuh nekuk ke lantainya tempat kita mau syuting. Nah, tahu-tahu kaki Kak Mongol tuh goyang. Nah, Kak Mongol tuh ngomong dalam hati, mau ada gempa ini. Udah, kita syuting, selesai bintang tamu laki. Dah kita istirahat, Kak Mongol sampai bikin teh, terus minum minum teh, terus sedikit rebahan. Terus bintang tamu selanjutnya ini cewek. Nah di saat bintang tamu cewek inilah tak tahu gempa. Dan mereka yang syuting itu di lokasi tersebut, yang lain udah pada keluar, yang di studio nggak keluar karena Mongol bilang udah nggak usah keluar. Dan manajer Kak Mongol Billy juga nggak keluar karena dia bilang, kalau bos gua nggak keluar ya gua akan tetap di dalam kantor gitu. Jadi udah dia duduk di sofa di kantor, kita tetap di dalam konten. Kenapa kayak begitu? Karena bukan Kak Mongol sok tahu atau sok peka atau sok mengerti, enggak juga. Maksudnya kalau kita meninggal itu semuanya kan ada dalam kendali Tuhan. Ya toh?
Posisi dimanapun kalau kita waktunya memang akan meninggal, pasti meninggal. Tetapi kalau kita gara-gara sesuatu yang mendadak dan kita jadi panik, terus kita akhirnya meninggal percuma, itu kan menjadi sebuah penyesalan yang akan menjadi bahan omongan sampai kapanpun. Jadi mendingan di saat kita mengalami gempa, jangan ada kepanikan. Maksudnya yaudah pelan-pelan aja. Dah, Mongol bilang ke mereka dan boleh tanya sama tim Kalapuna. Nanti teman-teman kalau Kalapunanya tayang edisi seorang cewek yang dia dari kecil dari masih SMP diganggu oleh seorang perempuan di dalam kamarnya, lu boleh komentar di Kalapuna itu. Apakah kita seruangan lari? Nggak ada yang lari. Semuanya di dalam. Tapi yang di kantor itu semua udah pada keluar semuanya. Udah pada melarikan diri keluar gitu. Jadi teman-teman semuanya, terus jangan juga segala sesuatu kayak gempa terus dihubung-hubungkan dengan satanik. Jangan juga. Kalaupun iya, ya kita bantu doa teman-teman. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah membuat statement yang akhirnya merugikan diri sendiri. Jangan sama sekali. Jadi mendingan ya udah kalau memang ini udah jalannya hidup kita, ya kita terima gitu. Kita tawakal. Yang apa yang harus kita lakukan adalah kita berdoa semoga keluarga yang ada di Cianjur yang terdampak dengan gempa, yang meninggal keluarganya diberi kekuatan, diberi penghiburan, diberi ridho gitu kan untuk menerima musibah yang terjadi dan tetap tawakal bahwa tetap pasti Allah akan tolong mereka gitu. Jadi buat yang mungkin rumahnya rusak, ya kan dikasih kesabaran, dikasih ketabahan gitu. Jadi biar mereka bisa ya kembali bangkit untuk memperbaiki rumah yang sudah rusak gitu-gitu. Atau mungkin doa semoga ada sponsor yang bisa memberi bantuan gitu-gitu. Jadi kita tuh harus tetap memberi support kepada siapapun tanpa harus menghubung-hubungkan dengan oh ini jangan-jangan ini yang seperti Bang Mongol bilang nih. Nggak usah teman-teman. Nggak usah ke arah situ. Yang paling utama adalah bantu di saat ada keluarga, ada sahabat, ada teman yang mengalami musibah. Ya kan tadi Bang Mongol udah bilang sama orang di rumah Kak Mongol namanya Bril. Beliau adalah orang Bogor, orang Sunda. Kak Mongol bilang sama dia, "Dek, lu ambil bawang putih 3, bawang merah 1, lu ulek pakai gula. Terus apa Bang, mau ngapain kita? Mau bikin nasi goreng?" Gue bilang, "Enggak. Lu keluar dari pintu situ, lu cari di rumah ada pot yang ada air, terus lu taruh bawang merah, bawang putih sama gula tersebut di air itu, baru isiin airnya, terus lu ngomong tukerannya, udah nggak boleh ada gempa susulannya, selesai ya, sampai 3 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, jangan lagi ada gempa bumi di tempat yang sama gitu." Jadi itu Mongol suruh tadi. Dan lu boleh nanya sama orangnya. Jadi buat teman-teman, maksudnya gini, kita jangan terlalu gampang panik, kita jangan dulu terlalu gampang parno, kita jangan dulu terlalu gampang ketakutan menghadapi segala sesuatu yang menurut kita tuh mendadak. Di bawah santai aja. Di bawah jangan di bawah mumet gitu. Ya kan? Karena segala sesuatu dalam hidup udah ada aturannya, udah ada rule-nya, udah ada pakemnya yang udah ditentukan. Jadi selama engkau berbuat baik, selama engkau menabur yang baik, maka engkau akan menuai hal yang baik. Selama engkau menabur dengan tetap bersuka cita, engkau akan menuai dengan sukacita. Engkau membalas kejahatan orang, engkau akan menuai kebaikan orang. Jadi siklusnya memang seperti itu. Jadi buat teman-teman, di saat Anda menghadapi apapun jangan pernah panik. Di saat Anda ketemu makhluk halus pun jangan panik. Di saat Anda ingin belajar tentang makhluk halus juga nggak harus. Kalau memang Anda nggak tahu jangan dipaksa. Jadi jalanilah hidup ini dengan santai. Buat hidupmu menjadi indah dan santai saja. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Dan saya Mongol. Lonceng ya.